Jumpa lagi dengan saya Rusma Yunita, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mokomoco SD Negeri 04 14 Koto. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yeni Sulistianingsih. Beliau adalah guru kelas 3 SD Negeri 04 14 Koto. Assalamualaikum Ibu Yeni. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baiklah Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan ya, sebentar ya, sekitar 10 menit. Nah, di sini nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan observasi di kelas. Nah, tapi sebelum itu kita mengadakan beberapa percakapan sebentar ya Bu ya. Adapun tujuan dari supervisi ini nanti Bu ya, untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa kita harus melakukan percakapan pra-observasi ini ya Bu ya? Sebagai persiapan awal nanti sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas, supaya nanti Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk muridnya. Di sini Bu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira nanti apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran saya ya. Iya. Tujuan pembelajaran saya yang saya rancang itu ada dua tujuan. Ya. Yang pertama itu siswa dapat menyebutkan jenis-jenis hewan. Yang kedua itu siswa dapat membedakan jenis hewan itu, entah itu yang ada yang hewan yang bertulang belakang atau tidak bertulang belakang. Oh iya, berarti ada dua Bu ya. Jadi yang pertama anak itu dapat mengenal hewan dulu ya, menyebutkan jenis hewan. Nah kemudian mengelompokkan hewan itu berdasarkan kelompoknya berdasarkan tuh apa? Ada yang tulang belakang. Oh iya, berarti invertebrata dan vertebrata. Oh iya, baik Ibu ya. Tidak. Kemudian bagaimana nanti area pengembangan yang ingin Ibu capai selama pembelajaran? Area pengembangannya itu ada dua, di pengetahuan dan di keterampilan. Kalau pengetahuan itu siswa dapat menyebutkan jenis-jenis hewan, kelompok-kelompok hewan gitu kan. Terus yang kedua itu di pengembangan keterampilan itu siswa dapat melakukan kayak membedakan hewan itu ini yang tergolong dengan hewan yang bertulang belakang atau yang terbata atau keterbata gitu. Oh Bu, berarti ada dua ya Bu pengembangan ini nanti Bu ya. Berarti ada di pengetahuan dan keterampilan. Baik Bu. Kemudian bagaimana ini rencana pembelajaran yang ingin Ibu lakukan nanti di kelas, mungkin dari strateginya, model pembelajarannya dan metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi pembelajarannya yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagikan kelompok berdasarkan kemampuan, keaktifan, dan gaya belajar siswa. Untuk model saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau PBL, problem based learning gitu. Untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi, kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oh iya, baik Bu, berarti untuk strategi tadi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ya Bu ya. Kemudian untuk mode pembelajarannya PBL, problem based learning, dan untuk metodenya ada diskusi, kelompok, dan tanya jawab. Baik Ibu, jadi jadi di kelas nanti strategi pembelajaran Ibu gunakan itu tadi 3 tadi ya. Nah kemudian bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di kelas nanti? Media pembelajaran itu beragam. Ada lapan observasi, LKPD, PowerPoint, laptop, serta infografis. Berarti itu ya, berarti ada laporan LKPD-nya, ada PowerPoint-nya, berarti ada bentuk PPT, berarti mungkin nanti ada video-video juga Bu? Iya, nanti saya tampilkan juga. Oh ada video juga, iya boleh. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa, jam berapa, di kelas berapa gitu? Kalau itu saya ada jam kosong di hari Selasa, jam pertama sampai jam ketiga. Oh Selasa jam pertama sampai jam ketiga. Ya Bu. Baik Ibu ya, nanti saya ini mohon izin nanti saya akan ini ya melihat Ibu inilah
melakukan pembelajaran sekalian saya akan melakukan observasi ya Ibu ya, atau supervisi kelas. Nah nanti pun setelah nanti kita melakukan supervisi kelas observasi itu, nanti kita akan melakukan percakapan ulang Ibu, namanya percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nah untuk kita mengetahui, oh tadi setelah lakukan proses pembelajaran tadi kan bisa kita refleksi nih sama-sama nih, kita cari nih apa sih kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Baik Ibu, sebelum kita mengakhiri percakapan kita ini, kira ini apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ini saya mendapatkan gambaran tentang pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nanti, seperti media yang saya gunakan, terus metode dan modul pembelajarannya. Terus dari percakapan kita hari ini saya sudah mendapatkan gambaran pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Nah, ya, terima kasih Ibu atas waktunya untuk percakapan kita hari ini ya. Sampai ketemu nanti di hari Selasa jam pertama di kelas 3 tentunya Bu ya. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Nah, demikianlah percakapan kita hari ini bersama Ibu Yeni ya, percakapan pra observasi. Sampai bertemu lagi nanti di percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tubuhku kecil dan panjang serta berbentuk tabung, dan aku hidup di dalam tanah. Ini dia teman-teman, cacing. Siapa yang berani pegang? Masuk ke dalam tanah teman-teman. Belut, aku merupakan jenis ikan yang mirip dengan ular, tetapi tidak bersisik dan tubuhku licin. Ini jenis belut laut teman-teman. Ada juga yang bilang belut air. Nah, di deskripsi ya, itu spesifikasinya teman-teman. Ular, aku adalah kelompok reptilia, tidak berkaki dan bertubuh panjang, serta memiliki sisik. Aku binatang berbahaya. Nih teman-teman, kalau ada ular jangan gegabah ya, bahaya soalnya misalnya bisa mematikan. Jadi harus dihindari ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Anak-anak, tadi jangan nonton videonya. Tentang apa tadi? Apa aja? Ayo. Terus? Sapi aja tadi. Terus? Terus? Apa lagi? Ada kambing nggak tadi? Terus? Terakhir tadi ada gambar apa lagi? Apa lagi? Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran supaya lebih rileks, lebih fokus, kita ini dulu take stop dulu ya. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak mongkok, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan pulsi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas itu pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengundi saat bernapas. Mari napas yang dalam.
mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Hargai nafas. Tahan 4 detik. Keluarkan 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Saat kita hitung, berarti tiba-tiba untuk menarik nafas dan tiba-tiba juga untuk membuang nafas. Kita mulai. Ya, baik. Silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Baiklah Mama, setelah kita tadi melakukan stop, apa yang dirasakan? Sedih. Rasanya? Sedih. Kok ada yang nangis? Kenapa nangis? Kenapa nangis? Kenapa Alfi? Kenapa bisa nangis? Kenapa? Mama aja? Kenapa nangis? Apa yang ada di pikiran sama Allah? Ya kamu aja. Kenapa? Sedihnya kenapa? Kalau Salsa kenapa Salsa? Kesel banget. Kamu kenapa? Mana yang udah gak ada gitu? Tapi nanti setelah kita belajar temenin ibu ya. Nanti ngomong sama ibu ya. Ya, Salsa? Mama sudah rileks? Semangat belajar? Fokus? Ya? Kita mulai belajar ya? Ya? Nah, sekarang kita belajar tentang hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Ayo, vertebrata itu hewan apa? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Apa tadi tengok anak tadi yang tidak memiliki tulang belakang? Apa namanya? Apa ayo? Itu apa gambarnya? Hewan berpori. Yang pertama itu gambar apa itu? Terumbu karang. Terumbu karang itu termasuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Tapi dia dikelompokkan di hewan berpori, ya. Terus ada lagi hewan berongga, itu namanya gambar apa? Gambar apa yang kedua itu? Ada yang tahu? Gambar ubur. Terus ini ada lagi. Yang ketiga. Ada cacing. Terus hewan lunak. Hewan lunak itu gambarnya gambar apa itu coba? Gambar apa? Siapa yang tahu? Hewan lunak itu coba gambar apa? Siput. Tahu siput? Tahu. Pernah nengok siput? Yang kelima, apa hewan dengan kaki beruas itu gambar apa? Laba. Terus yang kelima, keenam itu apa ya?
berkulit duri? Ya, bintang. Nah, itu namanya hewan apa tadi? Hewan apa namanya? Hewan invertebrata. Nah, sekarang hewan vertebrata. Hewan yang memiliki tulang belakang. Itu ada gambarnya. Yang satu di kelompok agnata. Ada gambar apa itu? Gambar belut. Terus apa lagi di kelompok Pisces? Itu ada gambar ikan. Terus di kelompok amfibi ada gambar kodok. Di kelompok reptil ada gambar ikan. Yang kelima di kelompok apes itu ada gambar ayam. Yang terakhir di kelompok mamalia itu ada gambar kambing. Itu namanya hewan vertebrata. Tadi ada 6 kelompok ya. Jadi anak-anak sudah paham belum tentang ini tadi? Sudah. Hewan invertebrata dan vertebrata sudah paham belum? Sudah. Ada yang belum? Ada yang mau bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Iya, ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Apa pertanyaannya? Yang mana yang mana? Oh ini kertas nanti tuh anak-anak ibu kasih anak-anak. Sudah paham tentang ini tadi? Hewan invertebrata dan vertebrata. Kita tanya sekali lagi, hewan invertebrata tadi hewan apa ya? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Terus yang kedua, hewan vertebrata adalah hewan memiliki tulang belakang. Sudah paham? Bisa tak membedakan hewan-hewannya tadi? Masa tidak? Hewan vertebrata tadi, ikut hewan lagi ya. Itu contoh hewan invertebrata. Ada terumbu karang, ada ubur, terus apa lagi? Ada cacing, ada siput, terus ada laba, terus gambar bintang laut. Pernah nengok cacing kan? Iya kan? Cacing punya tulang nggak di belakang?
kelompok ini. Bisa nulisnya? Ya kelompok ini dicentang aja. Salah satunya ya. Sudah semuanya? Sudah selesai? Gimana? Siapa yang mau tampil satu orang satu kelompok ya? Perwakilan siapa dulu? Apa yang mau dulu aja ya? Nah, yang mau di sini. Kita dengarkan dulu ya. Ya, Yama bacakan apa? Ini baca. Ayam. Ayam, ikan, telur, ayam peter berantak, ikan peter berantak, telur peter berantak, ubur, peter berantak, kambing, peter berantak, cacing, peter berantak. Terus? Laba-laba, pintar berantak, terumbu karang, pintar berantak, Sapi. pintar berantak, pintar berantak. Ya, itu hasil dari kelompok ya. Ya, mau beri tepuk tangannya dulu. Ya, bagus. Sekarang kelompok siapa lagi yang mau maju? Sini dulu ya, turun. Turun. Ya, bacakan hasilnya ya. Masa nggak boleh diganti? Nggak diganti mana? Jangan diganti ya, Dada. Nah, sudah diganti. Nah, kok yang Dada? Ya, itu hasil dari kelompoknya dulu. Beri tepuk tangan dulu. Ya, bagus. Apa ini lagi yang terakhir? Ayo maju. Ayo berani maju, nak pinter. Ayo kita membaca aja loh ya. Ayo maju. Anita bisa, Anita. Nah, ayo baca Anita. Ayo. Udah pas 3. Ayo baca. Apa hasilnya? Terus? Nyawanya dengerin dulu ya. Terus? Ya. Alvin bisa lebih bagus tidak? Iya, itu hasil dari kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu. Iya, semua jawabannya sudah benar. Anda sudah bisa ya? Ya, sudah bisa ya membedakan hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Sudah paham kan? Sudah. Ya. Nah, sekarang dulu ya. Sekarang Ibu akan membagikan soal ya. Ibu akan membagikan soal. Nanti kamu kerjakan ya. Sudah selesai?
Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ayo, Alita bisa menyimpulkannya. Apa kesimpulannya, Alita? Kesimpulannya Apa, Alita? Apa kesimpulannya? Nggak tahu, Bu. Alita tahu? Nggak. Ada yang tahu yang lainnya? Tidak. Ya, Ma. Kesimpulannya? Mulanya kita belajar Apa tadi? belajar tentang hewan dasar, merata, dan merata. Iya. Kalau hewan invertebrata tadi hewan apa ya? Hewan yang tidak. Memiliki tulang belakang. Terus kalau hewan vertebrata Mempunyai tulang belakang. ada yang bisa nyebutkan contohnya? Hewan vertebrata itu apa aja contohnya? Misalnya ayam, kambing, sapi, ikan, kodok, ikan, belut, merpati, kuda. Iya. Sekarang untuk fokuskan dulu satu. Contoh hewan invertebrata adalah Ayam, apa tadi? sapi, kambing, sapi, Apa lagi? Siput, laba-laba, terus bintang laut. Kalau hewan vertebrata yang mempunyai tulang belakang itu contohnya ayam, terus kambing, terus kerbau. Apa lagi? Ya, ya, bagus. Sudah pintar semuanya ya. Jadi anak-anak sudah paham pelajaran kita hari ini. Ya anak-anak, pelajaran kita cukup hari ini ya. Gimana perasaannya? Senang nggak belajar dengan ibu? Nah, sebelum itu ibu kasih PR ya. Ini ya, ibu kasih PR di halaman 15. Ya, di halaman 15. Ya, kasih tanda PR ya. Untuk pelajaran hari ini, ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mengadakan percakapan pasca observasi kepada Ibu Yeni Sulistianingsih ya, yang tadi pagi barusan sudah melaksanakan supervisi di kelasnya. Assalamualaikum Ibu Yeni. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik Bu ya, tadi pagi kan Ibu sudah melakukan proses ini supervisi pembelajaran di kelas Bu ya. Saya juga sudah mengobservasinya. Nah, dan pada kesempatan ini saya minta waktu Ibu sebentar. Kita akan sedikit mengobrol, berbincang kembali tentang tadi proses observasi kelas yang sudah saya lakukan terhadap kelas Ibu ya Bu ya. Baik Ibu, izinkan saya melanjutkan beberapa pertanyaan yang kemarin Bu ya. Pertama, bagaimana nih perasaan Ibu Yeni pada saat pelaksanaan observasi kelas tadi yang sudah dilaksanakan tadi pagi? Pada saat melaksanakan observasi tadi, alhamdulillah saya merasa tenang dan lega karena pembelajaran yang saya rasa itu agak berbeda gitu kan dari sebelumnya, karena situ terlihat juga antusias dan keterlibatan dari siswa. Jadi siswa semangat Bu ya? Iya, semangat. Apa itu kira yang anak semangat? Ya mungkin karena nonton video gitu kan, jadi kan anak tuh ada videonya. Berarti ada yang baru gitu. Ada yang baru. Alhamdulillah ya Bu ya. Berarti tadi pagi proses pembelajarannya sudah berjalan dengan
sangat lancar ya Bu ya. Nah, dan saya juga kemarin tadi pagi sudah melihat proses pembelajarannya berjalan dengan lancar, baik, sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan sesuai modul ajar yang Ibu buat ya. Kemudian bisa diceritakan kembali nggak ini Bu mengenai area pengembangan kompetensi atau tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi pagi? Jadi area pengembangan yang saya catat kemarin itu siswa itu sangat antusias gitu kan. Terus keterlibatan siswa, pelajaran yang saya berikan itu alhamdulillah dari mulai saya melakukan asesmen awal itu siswa melakukan pelajaran sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan contohnya misalnya kemarin ada refleksi gitu kan, pemetaan tentang kesiapan mereka gitu, terus kebutuhan belajar seperti itu. Kemudian gaya belajarnya seperti apa, kita lihat dari mereka bekerja secara berkelompok, gitu kan, dan mereka dapat mendiskusikannya. Berarti tadi sebenarnya menggunakan sistem kelompok ya Bang, esensi berarti sesuai dengan ini asesmen awal anak belajar anak berarti ini luar biasa sekali Ibu ini ya. Berarti tadi benar-benar menerapkan apa yang Ibu siapkan dari awal pada saat sebelum observasi kelas ya Bu ya. Bapak Ibu, Ibu sudah melaksanakan tahapan-tahapan dengan begitu baik dari mulai asesmen pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi, kemudian juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat peserta anak peserta didik ya, sehingga mereka lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Nah, saya juga melihat dengan kegiatan-kegiatan yang tadi Ibu lakukan, saya lihat itu sangat menarik sekali Bu ya. Apalagi tadi materi yang Ibu berikan itu kayaknya gampang sekali anak-anak ini untuk paham karena menyebutkan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, lingkungannya sendiri kita ya. Kemudian menurut Ibu nih bagaimana nih ketercapaian area pengembangan terhadap kompetensi tersebut? Apakah peserta didiknya apakah sudah tercapai? Alhamdulillah kalau menurut saya itu pengembangan yang saya capai itu sudah berhasil karena di situ rata-rata sudah dapat menjawab dan mendeskripsikannya hewan-hewan tadi, dapat menjawab semuanya gitu, tentang hewan berbata dan berbata tadi. Berarti sudah tercapai ya, karena tadi saya juga tidak bisa menyimpulkan ya, apalagi membedakan dihubungkan dengan lingkungan hewan ada lingkungan, jadi anak kan memang sudah paham sudah melihat sehari. Baik, berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Bu ya, yaitu murid bisa menyebutkan hewan invertebrata dan vertebrata. Kemudian ya Bu Lenia, kira-kira tadi waktu pelaksanaan KBM itu apakah Ibu menemukan kendalanya? Jika ada, kira-kira apa nih kendala yang Ibu temuin tadi? Ya tentunya harapan itu tidak langsung 100% gitu kan. Jadi di kelas itu tadi pagi beberapa siswa yang saya perhatikan itu kayaknya mungkin dari rumahnya tuh suasananya kurang bagus gitu kan. Terus pas di time stop tadi itu ada anak yang sampai nangis sedih gitu. Jadi besok juga saya panggil anak itu kenapa sampai seperti itu gitu. Kayaknya ada beberapa tadi ya. Sebagian tadi sempat juga saya tanya katanya teringat neneknya. Iya, meninggal. Neneknya juga meninggal gitu. Jadi teknik stop itu menjiwai berarti jiwa gitu kan baru pertama kali ya kan ya. Terus dalam proses belajar itu kurang antusias juga. Oh iya. Sebagian tadi ada kurang terlibat dalam kerja kelompok juga gitu. Berarti kendala tadi ada anak yang menangis mungkin karena suasana hati ya, teringat karena musik teknik stop tadi kayaknya sedih ya, jadi sampai ke hatinya. Baik Bu ya. Kira-kira dari kendala tersebut selanjutnya langkah-langkah yang seperti apa sih yang akan Ibu lakukan nanti? Ya dari situ tadi mungkin saya akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan lagi gimana caranya gitu kan, supaya kita itu semangat, antusias gitu kan sama dengan belajarnya. Luar biasa sekali ya Bu ya. Kira-kira kapan nih rencananya Ibu akan melakukan tindak lanjut tersebut? Mungkin ya kalau itu secepatnya lah. Semoga nanti apa yang Ibu rencanakan terrealisasi sesuai harapan ya Bu ya.
agar kita bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baiklah Bu, terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan pada kegiatan supervisi ini, kemudian kemarin pada praobservasi dan sekarang kegiatan ini pasca observasinya. Saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa lagi ya Bu ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih ya Bu ya. Baiklah, demikian percakapan pasca observasi tadi bersama saya dan Ibu Ini Sulistianingsih yang tadi pagi sudah melaksanakan supervisi akademik di kelas. Sampai jumpa lagi bersama saya Rusma Yunita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.